Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengujian normalitas data. Data sebelum diolah menggunakan pengujian inferensi parametrik maupun non-parametrik harus diuji dulu normalitasnya. Statistik parametrik tidak dapat digunakan jika data tidak normal. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan C kuadran atau X kuadrat. Pengujian normalitas data dengan X kuadrat atau C kuadran dilakukan dengan membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan data normal. Rumus dari C kuadran hitung atau X kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan FI dikurang FH pangkat 2 per FH, di mana X kuadrat merupakan C kuadran hitung, FI merupakan frekuensi yang diharapkan, dan FH merupakan frekuensi atau jumlah data hasil observasi. Kriteria untuk C kuadran hitung yaitu jika C kuadran hitung lebih besar dari C kuadran tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika C kuadran hitung lebih kecil dari C kuadran tabel, maka data berdistribusi normal. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Di bawah ini adalah data nilai statistik mahasiswa Universitas X dengan jumlah mahasiswa 120 orang. Nah, untuk menentukan langkah-langkah C kuadran yaitu yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan C kuadran, jumlah kelas ditetapkan 6 kelas yang ada pada kurva normal baku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua yaitu menentukan panjang kelas interval. Rumus panjang kelas interval yaitu I sama dengan NT dikurang NR dibagi K. Maka I sama dengan 95 nilai tertinggi dikurang 60 nilai terendah dibagi jumlah kelas yaitu 6 sama dengan 7,5 dibulatkan menjadi 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu menghitung FH frekuensi yang diharapkan. Cara menghitung FH didasarkan pada presentasi luas tiap bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi, jumlah individu sampel. Dalam hal ini, jumlah individu dalam sampel sama dengan 120. 120 didapat tadi dari jumlah data observasi. Luas kurva normal dibagi 6 yaitu 2,7%, 13,53%, 34,13%, 34,13%, 13,53%, 2,7% seperti gambar berikut ini. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama yaitu dari atas 2,7% dikali 120 sama dengan 3,24 dibulatkan menjadi 3. Yang B baris kedua 13,53% dikali 120 sama dengan 16,236 dibulatkan menjadi 16. Yang C itu baris ketiga 34,13% dikali 120 sama dengan 40,956 dibulatkan menjadi 41. Yang D baris keempat 34,13% dikali 120 sama dengan 40,956 dibulatkan menjadi 41. Yang C baris kelima yaitu 13,53% dikali 120 sama dengan 16,236 dibulatkan menjadi 16. Yang F baris ke-6 2,7% kali 120 sama dengan 3,24 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang keempat yaitu menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel penolong untuk menghitung C kuadran hitung. Di sini dapat kita lihat sudah tersedia tabelnya, yaitu nilai statistik kita peroleh dari data di atas. FI adalah banyak data dari nilai statistik tersebut, yaitu 50 sampai 58, yaitu ada 4 data. 59 sampai 67 ada 8 data. 68 sampai 76 ada 49 data. 77 sampai 85 ada 44 data. 86 sampai 94 ada 11 data.
95 sampai 103 ada 4 data. Selanjutnya FH. FH adalah hasil dari jumlah persen dikali jumlah data. Nah, ini kita peroleh dari data yang sudah dijelaskan pada langkah yang ketiga. Selanjutnya FI dikurang FH. FI dikurang FH yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. 8 dikurang 16 sama dengan min 8. 49 dikurang 41 sama dengan 8. 44 dikurang 41 sama dengan 3. 11 dikurang 16 sama dengan min 5. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya FI dikurang FH kuadrat. Nah, jadi hasil dari pengurangan FI dikurang FH itu kita kuadratkan, yaitu ada 1 min 8 kuadrat sama dengan 64. 8 kuadrat sama dengan 64. 3 kuadrat sama dengan 9. Min 5 kuadrat sama dengan 25 dan 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya FI dikurang FH kuadrat dibagi FH. Kita peroleh dari FI dikurang FH kuadrat dibagi dengan FH, yaitu 1 dibagi 3 sama dengan 0,333. 64 dibagi dengan 16 yaitu 4. 64 dibagi dengan 41 yaitu 1,5609. Selanjutnya 9 dibagi 41 yaitu 0,2195. Selanjutnya 25 dibagi 16 yaitu 1,5635. 1 dibagi 3 yaitu 0,333. Jadi jumlah C kuadran hitung X kuadrat sebesar 8,00696. Baiklah, selanjutnya langkah yang kelima yaitu membandingkan C kuadran hitung dengan C kuadran tabel dengan DK atau derajat kebebasan sama dengan jumlah kelas dikurang 1. Jadi jumlah kelas yang tadi ada 6 dikurang 1 sama dengan 5. Untuk C kuadran dilihat dari tabel C kuadran dilampirkan dengan derajat kesalahan yaitu 5%, yaitu 11,070. Kriteria: C kuadran hitung lebih dari C kuadran tabel, maka data tidak berdistribusi normal. C kuadran hitung kurang dari C kuadran tabel, maka data berdistribusi normal. Jadi C kuadran hitung 8,0096 kurang dari C kuadran tabel 11,070, maka data berdistribusi normal.